Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Vanisa dari Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi D3 Keperawatan Aceh Selatan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan tatanan yang terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra yang melaksanakan serangkaian proses untuk tujuan yang pertama, mencapai homeostatis internal yang dicirikan oleh keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit tubuh, keseimbangan asam basa tubuh, dan terbebasnya tubuh dari sisa metabolisme racun dan zat toksik. Yang kedua, keseimbangan dan keselarasan berbagai proses dalam tubuh seperti pengaturan tekanan darah, perangsangan produksi sel darah merah, dan pengaturan metabolisme kalsium dan fosfat. Ginjal dikelilingi berbagai lapisan jaringan yang melindungi dan mempertahankan posisi ginjal. Lapisan terluar, kapsul renalis, merupakan jaringan fibrous yang dikelilingi oleh lapisan lemak perirenal dan fascia gerota yang akan melindungi semua bagian ginjal hilum, area di mana pembuluh darah keluar dan masuk daerah ini. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal yaitu pelvis renalis. Ginjal merupakan alat ekskresi utama manusia. Letaknya di bagian belakang peritoneum atau retroperitoneal di depan dua kosta terakhir. Jumlahnya 2. Bentuknya seperti kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Struktur ginjal. Ginjal mengandung jutaan lebih 1 juta unit penyaring darah yang disebut nefron. Ginjal tersusun atas 2 lapisan yaitu korteks, kulit ginjal, mengandung badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan simpai Bowman. Yang kedua, medula. Medula ini sumsum ginjal, mengandung tubulus. Tubulus bermuara pada pelvis renalis atau ruang ginjal. Nefron merupakan unit dasar struktural dan fungsional dari ginjal. Setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta unit penyaring atau nefron. Satu nefron itu sama dengan 1 glomerulus high pressure capillary bed ditambah 1 tubulus renal. Saluran nefron atau tubulus terdiri atas 4 bagian yaitu tubulus proximal, loop Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus yang bermuara pada pelvis renalis atau ruang ginjal. Fungsi ginjal. Yang pertama, pengaturan cairan dan elektrolit, yaitu keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh diatur melalui proses filtrasi. Filtrasi merupakan pergerakan cairan melalui membran biologik diakibatkan perbedaan tekanan hidrostatik di kedua sisi membran. Tekanan hidrostatik adalah kekuatan molekul air dalam menahan dinding ruang di mana air mengalir. Selanjutnya, difusi. Difusi merupakan pergerakan bebas dari zat melewati membran partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan transport aktif merupakan pergerakan zat melewati membran sel di mana energi sel diperlukan. Dinamika kapiler, keadaan yang mendekati keseimbangan pada membran kapiler sehingga jumlah cairan yang keluar melalui kapiler arteri tepat sama dengan jumlah cairan yang kembali ke sirkulasi dengan reabsorpsi vena kapiler. Osmosis merupakan perembesan suatu larutan melalui selaput semi-permeable dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. 2. Pengaturan asam basa tubuh. Keseimbangan asam basa, pengaturan konsentrasi ion hidrogen yang ada di dalam tubuh. 3. Pengaturan tekanan darah. Ginjal memegang peranan dalam mempertahankan tekanan darah melalui mekanisme renin, angiotensin, aldosteron. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Panjangnya 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Letaknya dalam rongga abdomen dan sebagiannya di rongga pelvik. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan yaitu lapisan luar terdiri dari jaringan fibrous, lapisan tengah merupakan lapisan otot polos, lapisan dalam merupakan membran epitel transisional.
Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam vesika urinaria. Ureter tidak mempunyai sphincter, tapi beberapa obliku berfungsi sebagai sphincter untuk mencegah aliran balik dari vesika urinaria ke ureter. Vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan reservoir sebelum urin dikeluarkan. Dapat berkontraksi dan relaksasi oleh karena keberadaan otot polos. Kemampuan vesika urinaria dalam menampung urin dapat mencapai 500 cc atau lebih. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi otot vesika dan posisi tubuh. Bagian vesika urinaria, yaitu fundus, corpus, dan vertex. Dinding vesika urinaria terdiri dari 3 lapis otot polos, serabut spiral, longitudinal, dan sirkuler, dan 1 lapisan mukosa dari epitelium transisional atau peralihan. Uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi mengeluarkan atau menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah kelenjar prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjang uretra laki-laki kira-kira 17-20 cm, sedangkan uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan lurus dengan panjang kurang lebih 3-4 cm. Uretra memiliki sphincter yang mengatur keluarnya urin, terdiri atas sphincter externus dan internus. Sphincter internus berperan dalam mencegah urin bercampur dengan semen saat ejakulasi, sedangkan sphincter externus berperan dalam proses miksi. Proses pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi atau ultrafiltrasi. Setiap menit kira-kira 1200 ml darah atau 540 ml sel darah dan 660 ml plasma masuk ke glomerulus untuk filtrasi. Membran filtrasi normal hanya dapat dilalui plasma dengan garam, glukosa, dan molekul kecil lainnya. Terjadinya itu disimpai Bowman. Hasilnya yaitu urin primer atau filtrat glomerulus. Yang kedua, proses reabsorpsi, yaitu cairan filtrasi dipekatkan di tubulus dan zat penting bagi tubuh direabsorpsi. Reabsorpsi terjadi secara pasif bergantung pada adanya ADH. Terjadi di tubulus contortus proximal sampai gelung Henle. Hasilnya itu urin sekunder atau filtrat tubulus. 3. Proses sekresi. Tubulus dapat mensekresi atau menambah zat ke dalam cairan filtrasi. Terjadi di tubulus contortus distal sampai tubulus collectivus. Hasilnya yaitu urin sesungguhnya. Sel-sel tubulus membentuk amonia yang bersenyawa dengan asam, kemudian akan diekresi sebagai garam amonium supaya pH darah dan cairan tubuh tetap alkalis. Setelah berlangsung reabsorpsi, sebagian cairan filtrasi plasma disalurkan ke dalam vena renalis dan sisanya sebagai urin. Saluran ekresi ginjal dimulai dari parenkim ginjal yaitu calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, lalu diekresi ke ureter sampai vesika urinaria. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Yang kedua, stimulus saraf renalis. Yang ketiga, hormon antidiuretika atau ADH. Yang keempat, garam yang dikeluarkan dari darah. Dan yang kelima, pengeluaran glukosa. Proses keluarnya urin. Air kemih yang terbentuk di ginjal mengalir ke bawah melalui ureter menuju ke kandung kemih. Aliran tersebut bukan merupakan aliran yang pasif. Ureter adalah pipa atau tabung berotot yang mendorong sejumlah air kemih dalam gerakan bergelombang atau kontraksi. Setiap ureter akan masuk ke dalam kandung kemih melalui suatu sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Air kemih yang secara teratur mengalir dari ureter akan terkumpul di dalam kandung kemih. Kandung kemih ini bisa mengembang, di mana ukurannya secara bertahap membesar untuk menampung jumlah air kemih yang semakin bertambah. Jika kandung kemih telah penuh, maka akan dikirim sinyal saraf ke otak yang menyampaikan pesan untuk berkemih.
Selama berkemih, sphinkter lainnya yang terletak di antara kandung kemih dan uretra akan membuka sehingga air kemih mengalir keluar. Secara bersamaan, dinding kandung kemih berkontraksi sehingga terjadi tekanan yang mendorong air kemih menuju ke uretra. Tekanan ini dapat diperbesar dengan cara mengencangkan otot-otot perut. Sphinkter pada pintu masuk kandung kemih tetap menutup rapat untuk mencegah aliran balik air kemih ke ureter.